Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Dery Aulia di Bincang Ramadan bersama Dompet Duafa bersama Ustadz Hendry Kusnadi STHI MM. Dan judul tema dari Bincang Ramadan kali ini adalah menjadi insan kamil, insan fitrah paripurna. Ini merupakan sambungan dari tema-tema sebelumnya yang dibawakan oleh Ustadz Hendry Kusnadi STHI MM. Dan edisi hari ini adalah 28 April 2021 atau tepatnya 16 Ramadan 1442 Hijriah. Apa kabar puasa Anda hari ini? Kita berharap kita masih sehat-sehat saja dan masih bisa beraktivitas seperti biasa walaupun dalam kondisi berpuasa. Ya, Smart Listener, kita langsung saja ke Ustadz Hendry Kusnadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Ketemu lagi kita Ustadz ya. Biasa Allah Akbar. Ya, kita ketemu lagi hari di ya. Ini 16 Ramadan 1442 pertengahan puasa nih, hampir. Sudah lewat ya. Kemarin itu pertengahan puasa, 10 hari kedua, dan hari ini kita akan membahas tentang menjadi insan kamil, insan fitrah paripurna. Ini merupakan puncak dari pembahasan yang dilakukan oleh Ustadz Hendry Kusnadi. Yang sebelumnya adalah Ramadan Tazkiyatul Nafsi, pensucian jiwa. Kedua, mujahadah nafsi dan pengendalian 7 tingkatan hawa nafsu. Dan sekarang menjadi insan kamil, insan fitrah paripurna. Jadi istilahnya itu puncaknya lah istilahnya. Nah, langsung saja saya ke Ustadz Hendry Kusnadi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Smart Listeners? Masih sehat, masih kuat puasanya? Mudah-mudahan diterima dan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan fi haditsil akhar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul Karim wa nahnu insyaallah taala minal faizin. Bahasan kita yang terakhir dari 3 rangkaian materi judul tausiah Ramadan kita di kerjasama antara Smart FM dengan Dai Kordoba, Dompet Duafa Sumatera Selatan, yaitu menjadi insan kamil, insan fitrah atau manusia paripurna. Apa sih yang dimaksud dengan insan kamil? Insan kamil itu adalah insan manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Tetapi tingkat kesempurnaan ini berbeda dari segi wujudnya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi perwujudan sempurna dari citra Allah yang pada diri tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Jadi sifat kesempurnaan berbeda dengan sempurnanya Allah. Kalau kita makhluk hamba ya, abid. Allah itu ma'bud yang disembah kepada Allah SWT. Mengapa demikian? Ada manusia dalam pengertian bahasa Arab itu ada 2. Karena manusia dan jin sama. Dan surah Az-Zariyat 56 Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami jadikan ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an, manusia itu ada 2, ada basyarun, ada insan. Basyarun dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu berfirman, "Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya." Yuha ilayya. Yang kedua, makanya basyarun, sesungguhnya aku ini kata Nabi adalah manusia biasa seperti kalian, yang makan, minum, yang tidur, yang belanja ke pasar, yang beristri, menikah. Bedanya kita, kedua insan. Nah, kita manusia biasa, insan dengan kita. Bedalah Nabi dengan Rasul kita ya. Memang Rasulullah menikah, makan, minum, tapi beda dengan kita. Bedanya apa? Yuha ilayya. Yang Allah berikan wahyu kepadaku. Nah, kalau Nabi Rasul namanya wahyu
Kalau tingkatan para wali namanya karomah, ilham. Orang-orang soleh itu ilham, Allah masukkan ilmu ke dalam hati. Kalau kenabian tidak ada lagi, tapi kalau wali Allah masih ada, kekasih Allah tuh namanya ilham. Ada lagi namanya sihir, kemudian nama itu istidraj, diberikan Allah kepada dukun-dukun dan dajjal dan anak buahnya tadi, pada jin-jin gitu kan. Nah, kita bahas sekarang ini apa sih yang dan manusia ini adalah makhluk onisyan, al-insan makhluk onisyan. Al-insan manusia, apa-apa yang sering banyak lupa. Manusia. Di dalam buku Akhlak Tasawuf karya Profesor Abu Dinata jelaskan terdapat beberapa ciri yang dapat dilihat dari insan kamil. Pertama, orang insan kamil itu berfungsi akalnya. Jadi orang yang manusia yang seutuhnya itu akalnya berfungsi. Di mana letaknya akal? Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya bertanya, aina maudhi'al akal? Huna di kepala, am huna apa di dada? Akal itu ya gabungan akal hati. Ini dibimbing oleh Allah. Kemudian yang kedua berfungsi intuisinya. Nah, intuisi, ilham kan, berfungsi. Namanya mata hati, basirah. Kita ini yang melihat itu mata fisik. Nah, mata non fisik, mata batin buta. Ini yang menyebabkan dalam Al-Quran kan, tidaklah yang buta bukan mata ini, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada, mata hati. Kemudian ketiga, mampu menciptakan budaya. Nah, ini karena gabungan antara nafsu, akal, dan hati tadi. Ada budaya, ada kebudayaan, berkembangnya kebudayaan dan seterusnya. Makanya Allah menciptakan manusia ini, walaupun malaikat protes, Allah lebih tahu, ini alam ma la ta'lamun, menjadi khalifah di muka bumi. Nah, khalifah. Ini ja'il fil ardi khalifah. Jadi jadikanlah peranan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Semua kita berhak, berpotensi semua menjadi manusia seutuhnya, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ada yang menjadi khalifah sebagai presenter radio, ada yang menjadi ustadz mubaligh sebagainya, itu khalifah sesuai. Tapi orang-orang yang membuat kerusakan yang lebih rendah dari hewan itu namanya bukan khalifah, membuat kerusakan di muka bumi. Itu Allah tidak suka. Bagaimana insan kamil tidak bisa dicapai tanpa ihsan, marifat kepada Allah. Kita mengkaji hakikat syariat, tarekat, hakikat, marifat. Syariat itu jempol, logonya apa? Simbolnya jempol 5 jarinya. Tarekat itu jalan, telunjuk, jalan ihdinas shiratal mustaqim, tauhid. Hakikat, syariat, tarekat, hakikat. Nah, hakikat itu jari tengah, jari manis marifat. Makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka dalam proses asal muasal kejadianmu tidakkah kamu fikirkan, merenungkan, kan tafakur, kata Allah. Dari air nutfah, ngapain ketika lahir ke dunia sudah berpakaian, berilmu, sudah bertitel sombong, kan kacang lupa kulit, lupa asal kejadiannya. Nah, setelah kita, makanya dalam ilmu tasawuf ada sebuah hadis Rasulullah yang disampaikan oleh ahli sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad fasada jasada. Yang kenal diri, barang siapa yang kenal pada dirinya, kenal kepada Allah. Ketika sudah kenal kepada Allah, maka akan hancur binasa fana dirinya. Saya yang paling bodoh, saya yang paling banyak dosa, saya yang paling lemah, saya yang paling miskin, saya yang paling lemah. Itu. Jadi kembali kecil lagi, jadi kelingking. Itu namanya sufi. Bukan suka film ya. Sufi sofin itu bersih artinya. Insan kamil ada manusia sempurna yang selalu mengabdi kepada Allah di sepanjang hidupnya. Anywhere, every time, kapanpun. Itu namanya orang bertakwa tadi. Goal dari la'alakum tattaqun, Baqarah 183. Takwa itu apa? Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Darda, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi is-sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah dimanapun ente berada. Kapanpun kamu berada, dalam kondisi apapun, iringnya perbuatan yang maksiat yang baik, yang buruk dengan perbuatan yang baik, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang terbaik. Nah, itulah dalam Azharil 56 tadi. Jadi manusia dalam Al-Quran itu ada basyarun, ada insan. Dan setiap manusia layak menjadi insan kamil, bukan hanya Nabi dan Rasul. Karena setiap individu telah diberikan 2 potensi fisik dan ruhiyah, jasad, hati. Tapi melalui proses
Untuk mencapai insan kamil tak semudah itu. Melalui ujian, ditempa oleh Allah. Melalui Ramadan, puasa, melawan hawa nafsu ya, agar menjadi manusia yang sempurna. Mengapa? Karena dari dimensi kemanusiaan sebagai hamba Allah ada 3. Dalam ilmu tasawuf ini sangat populer. Ada istilah dalam ilmu tasawuf itu namanya takhalli. Ya, takhalli itu mengosongkan jiwa kita. Gelas kolbu kita harus dikosongkan, dibersihkan. Kemudian tahalli. Takhalli itu puasa ini kan. Jiwa kita yang kotor tadi itu kita isi tahalli, kita isi dengan yang bersih-bersih. Dibersihkan dengan cara bertaubat, memperbanyak istighfar. Setiap orang memiliki kekurangan, menyebabkan kotor jiwa rohani kita. Selama jiwanya kotor, manusia tidak akan mencapai insan kamil. Ia wajib dibersihkan dengan cara bertaubat, kembali pada Allah, memperbanyak istighfar. Lahir batin taubat ini, bukan hanya lahirnya saja. Jangan mulutnya istighfar bertaubat, lahir hatinya menolak. Namanya munafik namanya. Pintu taubat sebelum nyawa di kerongkongan masih ada terbuka pintu taubat. Jangan sampai seperti Firaun, tidak bisa memanage waktu yang sudah diberikan oleh Allah, tertolak oleh Allah. Nah, pintu taubat merupakan pintu pertama dalam menggapai tujuan manusia sesungguhnya adalah untuk apa? Setinggi-tingginya ilmu adalah ridho Allah. Tiada yang dapat mencapainya melainkan melalui pintu taubat terlebih dahulu. Jadi sudah panjang lebar dijelaskan Ustadz Henry di sesi pertama tadi ya. Dan kita lanjut lagi di sesi kedua. Silakan Ustadz, dilanjutkan. Ya, tahap pertama tadi untuk mencapai insan kamil, Al-Fakir sampaikan ada bertaubat. Tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Beda taubatnya Nabi Adam kan Rabbana zalamna. Doanya. Taubat Nabi Yunus la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tahap taubat adalah dengan melakukan penyucian. Dibersihkan dari 2 hal. Pertama, dosa kemaksiatan. Yang kedua, penyakit batin. Nah, makanya ada mandi taubat tadi kan. Najis batin mukhalazo gitu ini. Itu makna wudu itu hakikatnya. Orang yang wudu hanya membersihkan syariat lahiriah saja, ya yang batinnya enggak bersih. Jika jasmani memiliki penyakit, maka demikian pula rohani. Kalau jasmani ke dokter, kalau penyakit hati kemana? Ke mursyid. Seorang mursyid sufi, seorang kiai pada ulama, intinya kepada agama kembalinya kan. Makanya Al-Quran itu salah satunya adalah syifa lima fi sudur, ada untuk penyembuh penyakit hati yang ada dalam dada, penyakit iri, dengki, sombong yang adik-beradiknya itu CS-nya itu kan. Kedua, penyakit batin. Jika jasmani milik penyakit, maka demikian pula rohani. Penyakit batin itu banyak, sombong, egois, keakuan diri, ujub, merasa bangga atas amal ibadah, cinta kepada, terlalu berlebih-lebihan pada dunia, hubung dunia, terlalu cinta kepada pangkat, kepada ilmu. Nah, jika tidak dibersihkan, maka akan menjadi hijab penghalang dirinya dalam mengenal Allah. Allah sangat benci dengan kesombongan, karena itu sombong itu al-mutakabir, itu pakaian Allah. Sekecil apapun kesombongan berada dalam jiwa seseorang, maka ia tidak sekali-kali mencium wanginya sorga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi min sarati min kibrin, kata Rasul. Karena penyakit batin ini menyebabkan hubungan dengan Allah menjadi konslet, tidak nyambung, dia nggak disconnect, tidak harmonis. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, aku tidak kurang mengucapkan istighfar. Nah, Rasulullah saja bertaubat per hari itu 75 sampai 100 kali. Lah kita mungkin puluhan ribu kali, saking banyak, mulai mata kita melek sampai mata kita merem tertidur lagi. Nah, itu. Padahal beliau maksum. Beliau beristighfar, bertobat bukan karena banyak dosa. Beliau kan maksum, terjaga oleh dosa oleh Allah. Karena ngasih contoh, begini loh umatku. Nah, itu. Dengan melakukan proses tobat tersebut, lambat laun dosa. Kalau kami ditarik oleh anak murid-murid anak yang sudah bayat, anak pertama sudah mandi tobat, suruh istighfar per hari 1000 pagi petang. Syahadat, tauhid diperbaiki, salawatnya perbanyak, ngiring istighfar, la ilaha illallah Rasulullah. Kemudian tahlilnya la ilaha illallah Rasulullah yang lengkapkan. Nah, proses kedua tahalli, setelah tahalli. Tahalli itu berasal dari hulliyah yang mengandung makna memperindah, mempercantik kolbu kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ahsanul mu'minina akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Seorang mukmin, orang yang beriman, yang sempurna imannya itu adalah yang sebaik-baik akhlaknya. Nah, tapi sayang kita sibuk memperbagus casing luarnya saja, sementara
hati dalamnya seperti mangga, banyak ulat. Nah itu nggak nyambung. Kebanyakan manusia sibuk mempercantik fisik luar saja, casingnya, tapi lupa akan kolbu jiwanya. Padahal jiwa inilah yang sebenarnya akan kembali kepada Allah. Jasad kembali ke tanah. Iya. Makanya harus tahu jalan kembali. Perlu tuh bisa loh bahasa Arab. Makanya malaikat bisa nanya pakai bahasa Arab tuh. Jasad ini yang bodoh, nak nyantri gontor luar bisa bahasa Arab. Nah, maka itu jawabannya tadi. Jadi tahali berakhlak dengan akhlak Allah, khuliyah. Nah, mulai proses banyak sekali kisah-kisah, termasuk kisah Nabi Isa memiliki murid disebut dengan Al-Hawariyun yang 12 orang itu kan. Salah satu muridnya pergi berdakwah dia ke sebuah kota kecil. Ada penduduk menghampirinya. Mereka ingin menguji terlebih dahulu. Dia ujinya dengan permintaan akan mukjizat berupa menghidupkan kembali orang yang telah mati. Nah, permintaan dikabulkan. Tetapi setelah orang beramai-ramai datang mengunjungi pemakaman untuk menyaksikan demonstrasi mukjizat, murid Nabi Isa tersebut berdiri di depan kuburan lalu berdoa kepada Allah, "Ya Rob, bangkitkanlah si mayit dari kuburnya." Setelah berdoa, mayit bangkit dari kuburnya. Mayit itu bangun, dia langsung lihat kanan, lihat kiri sambil berteriak panik, "Mana keledaiku?" Ingat dunia, padahal sudah dihidupkan lagi kan? "Mana keledaiku?" katanya. Orang berkumpul sana menjadi kaget atas apa ia saksikan. Lalu murid Nabi Isa tersebut menceritakan bahwa si mayit itu adalah orang yang miskin semasa hidupnya. Satu-satunya kekayaan dicintanya adalah keledainya itu. Ia sangat memperhatikan dan menyayangnya. Sepanjang hari ia habiskan untuk memikirkan keledainya melalui mukjizat yang diberikan Allah itu. Akhirnya murid Nabi Isa menasihati orang yang hadir bahwa siapapun yang senantiasa memfokuskan sesuatu dalam pikirannya maka akan dibangkitkan dari kubur sesuai amal ibadah di dunia. Bukan itu saja. Waktu nak sekarat itu sibuk iblis dalam kitab Dakul Akhbar sebutkan. Nah, ulama sekelas Imam Ahmad ibn Hanbal jadi goda iblis itu. Nah itu, apalagi kita bukan ulama. Makanya ada orang Cina minta kopel Ustaz. Dengan ceramah kematian katanya. Barang saya hadis Nabi, "Man akhiru kalami la ilaha dakhal jannah." Barang siapa di akhir kalimatnya ketika menembus nafas terakhir, la ilaha dakhal jannah. Oh, enggak semudah itu, Koko, enggak semudah itu kata saya. Itu ruh yang menjawab itu, bukan dihafalkan seperti anak TK. Nah, itu. Tidak semudah itu ya. Terkadang orang dihafal-hafalin ini, Ustaz. Nah, iya. Ternyata pas prakteknya tidak seperti itu. Nah, Ustaz, aplikasinya adalah selama kita hidup. Nah, kalau memang istilahnya kalau dalam kehidupan itu memang kita terus-terusan mempasrahkan diri, gimana itu, Ustaz? Ya pasrah itu kan dalam artian tetap ikhtiar. Pasrah itu kan iza azamta fatawakal. Apabila sudah punya tekad yang bulat untuk hijrah ke jalan Allah, berjalan ke jalan Allah, fatawakal Allah. Nah, tawakal itu ikhlas, sabar, tawakal. Mengapa demikian? Setelah kita belajar di majelis taklim, belajar ilmu kan, masalah ilmu tauhid, baru tertanam rasa cinta kepada Allah Rasulullah SAW. Tumbuh iman itu dalam kalbu kita. Baru bisa berbuah akhlakul karimah, sidik, jujur, amanah, tabligh, fatona itu kan, akalan hati cerdas. Baru tertanam keimanan yang kuat, yang kokoh seperti baja. Dan ketakwaan kita akan berkualitas tinggi. Baru mengerti, paham setelah kita jalani proses tadi itu. Oh, hakikat ikhlas. Oh, ini yang nama ikhlas tuh ya. Sabar tuh ini ya, tawakal tuh gini, syukur ridho tuh ini. Nah, itulah namanya praktik tasawuf. Itu makom keimanan lagi naik. Nah, jadi kita mulai dari introspeksi diri kita masing-masing. Mumpuni bulan suci ini, saudaraku. Apa yang akan keluar dari mulut kita ketika keluar dari kehidupan dunia ini dan saat dibangkitkan menuju padang mahsyar, jawabannya pasti ada dalam diri kita. Yakni apa yang kita pikirkan selalu dalam keseharian. Bisa saja ketika ia keluar dari kubur ada yang berteriak, "Mana jabatanku? Mana uangku? Mana cewekku?" dan sebagainya kan? Tidak berarti kan dikala itu yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atalla biqalbin salim. Ingat pada suatu hari kata Allah tidak ada manfaatnya harta, benda, anak-anak, keturunan kecuali hati yang selamat dari penyakit batin. Penyakit hati. Asy-Syu'ara 8788. Yang murid Nabi Isa Hawariyun tadi ya. Yang disampaikan tadi menjadi catatan penting bagi kita bahwa setiap orang itu akan dibangkitkan dengan siapa atau apa sesuai dengan apa yang banyak menguras pikiran dan tenaganya sepanjang hidupnya di dunia ini. Kita berharap ketika dibangkitkan dari alam kubur, mulut kita mengucapkan Allah, sebab dialah zat yang maha sempurna yang menjadi tujuan kita. Dan kita juga berharap dari mulut kita keluar kata-kata Ya Rasulullah, sebab sepanjang hidup kita hanya mencintai dengan banyak bersolawat kepada beliau. Nah,
dalam ilmu psikologi modern, yakni law interaction, ada istilah hukum tarik menarik. Nah, tidak hanya di akhirat, di dunia saja apa yang kita pikirkan dan usahakan maka akan kita temukan dalam keseharian, baik hal positif maupun negatif. Contoh, ada orang soleh berpikir tentang hal-hal kebaikan yang positif. Nah, segala usahanya dia arahkan ke sana, maka sifat-sifat positif akan tertarik oleh dirinya. Kemana saja orang itu berada, selalu didekati dengan kebaikan. Itu namanya berkah itu. Berkah itu maksud berkah itu dalam Senawi Bantu memberi penjelasan. Yang namanya berkah itu ziyadatu ta'ah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, terus ada lagi yang bertanya, bagaimana cara melatih diri untuk mencapai pengabdian yang sempurna? Nah, ini ada tanya, saya jawab sendiri ya. Ditanya. Jawabannya kan pertanyaannya, bagaimana cara melatih diri untuk mencapai pengabdian yang sempurna? Jawabannya dalam proses tahalli tadi, mewujudkan bagaimana jiwa supaya indah. Minimal ada 2 yang mesti dilakukan. Apa itu? Pertama, banyak menyebut mengingat Allah. Abdu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan ngulang-ulang maka akan menjadi jiwa kebenaran dan kebaikan. Nah, di dalam ilmu tasawuf disebut dengan al-istisraf bi sifatil ilahiyah, yaitu belajar mencontoh perbuatan Allah sebagaimana disebut dalam suatu hadis, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kering akhlaknya Allah. Sebab Allah itu segala-galanya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha Hebat, Maha Bijaksana, Maha Pengampun, Maha lengkap sempurna. Maka kita cari bagaimana mengikuti akhlak Allah. Tiada lain dengan memperbanyak menyebut asma Allah dan menghayatnya. Insya Allah akhlaknya sedikit demi sedikit tertanam jiwa yang baik. Yang kedua, kita mesti mengimani dan mencintai Rasulullah SAW karena beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Suri teladan kita hanya Rasulullah SAW dalam kehidupan muamalah sama Allah, muamalah manas. Ada lagi yang bertanya, adakah tempat insan kamil bagi orang yang dikategorikan miskin, ya, orang bodoh, orang lemah? Dengan cara apa bisa menggapainya? Kan zaman Nabi alangkah enaknya orang ini, ya. Nah, itu ya. Seolah-olah surga bisa dibeli dengan infak sedekah. Bagaimana orang miskin dengan apa? Nah, itu kan. Jawabannya, setiap orang itu layak menjadi insan kamil. Sebab Allah telah men-setting manusia dengan potensi besar. Tidak ada ukuran kaya, miskin, atau pintar. Itu kan ukuran kacamata manusia. Kacamata manusia ini sukses itu dilihat dari penampilan luar kan. Punya mobil Mercy, punya istri cantik, harta tata wanita tadi. Tapi ukuran Allah bukan itu. Allah memiliki isi hati yang berperbuatan. Nah, dengan proses tahalli tadi memperindah jiwa hati kita dengan akhlak yang mulia. Konsisten tapi kita seorang akan mencapainya dengan kebaikan. Nah, jiwa yang indah, yang baik sangat disukai orang lain. Dalam dunia bisnis sekarang ini banyak membutuhkan SDM, ya, profesional. Karena kondisi zero trust, krisis kepercayaan sekarang ini kan. Ya, namanya orang jujur itu susah. Perampok pasti mencari anak buah yang jujur. Nah, nggak mau ya ada perampok yang tidak jujur kan. Dengan jiwa yang senantiasa dihiasi maka orang akan menghargai dengan setinggi-tingginya. Kemudian kita berakhlak dengan akhlak tadi dalam pandangan proses ketiga ada tajalli. Nah, tadi takhalli pertama tadi. Kemudian tahalli, tajalli. Tajalli ini, nah ini tingkatan level tertinggi, ini sudah level-level kekasih Allah ini. Maka yang beda, Pak. Nah, lillah dengan billah dalam kitab Al-Hikam nanti ketemu di sini. Kalau kita kan ibadah itu lillahi ta'ala kebanyakan selama ini kan. Nah, ini ada billah. Bukan billah. Billah bukan ini, bukan bulu itu bukan ya, bukan bambu. Ini nanti saya jelaskan nanti. Jadi tajalli ini connect seorang hamba yang taat, yang ridho, yang ikhlas, yang benar-benar mencintai Allah, connect dengan Allah sehingga akan terjadi penampakan Allah dalam bentuk kekuasaan wujudnya manusia, kemuliaannya, keindahannya, kasih sayangnya, kebaiknya pada pikiran jiwanya. Inilah proses yang terakhir. Jika sudah nyambung, maka tidak akan menimbulkan salah paham lagi. Walau belum dikabulkan doanya, ia akan mengerti. Orang-orang seperti ini biasanya nggak perlu ngangkat tangan lagi, karena yang namanya wallahu ma'akum aina ma kuntum, Al-Hadid ayat 4, dan Allah berserta kalian dimanapun kalian berada. Kita berdoa dalam ayat Al-Quran yang lain kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa saja Allah dekat. Memang Allah dekat. Cuma ada syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Beriman dulu. Nah,
ada dekat bersentuh, ada dekat tidak bersentuh. Kalau dekat tidak bersentuh masih proses pensucian tadi, tahalli tadi. Kalau sudah dekat bersentuh, nempel nian kita dengan Allah itu. Ibarat telur rebus kuning, telur putih nempel. Nggak usah lah ngangkat tangan lagi. Aku pengen makan durian misalnya. Tok tok tok, Assalamualaikum Ustaz Henry. Ini ada oleh-oleh dulu sunnah ngangkat durian. Baru rasa dalam hati pengen makan durian. Apalagi sudah ngangkat tangan. Kalau bahasa Jawanya itu tesen kretek, sudah nempel dengan Allah. Nah, pengen ya seperti pasti pengen lah. Ada ilmunya ya. Begitu indahnya hubungan terjalin dari dasar saling mengerti, bahkan puncaknya hubungan hamba dengan Allah, mahabbah, ya, kecintaan, yakni saling mencintai. Betapa hebatnya seorang hamba yang mencintai Allah dan dibalas dengan Allah mencintai hambanya. Inilah makanya orang meruqyah itu kata Ustaz Somad ada behen-behen degan. Bisa jadi yang dibaca sama. Kadang-kadang orang baca basmalah ya keluar jinnya. Kalau saya Abdul Qadir Jin Sultan Aulia itu ada orang kesurupan zaman itu. Cukup ini sandal saya bawa ke sana. Dengan sandalnya takut sudah keluar jinnya, belum baca apa-apa. Kadang-kadang orang baru melihat namanya, sebut nama sudah takut. Nah, itu karena tingkat kesolehan tadi. Dan sebuah hadis sebutkan apabila hambaku beribadah dengan mencintaiku, rasa cinta kepadaku. Hadis qudsi ya. Ketika aku mencintainya, beramal yang wajib ditambah-tambah yang sunnah. Ketika dengan rasa cinta, dengan ridha Allah diharapkan. Jika aku mencintainya, lisan lidahnya ada lidahku, tangannya tanganku, langkah kakinya langkah, rasa hatinya rasaku. Nah itu, mata hatinya mataku. Hati-hati orang seperti itu. Waktu orang zaman dulu pekaromanya luar biasa. Baca basmalah saja bisa menghilang, bisa terbang. Tapi lihat dulu syariat sampai kemana? Sebab itu wali setan, bukan wali Allah. Nah ini memang agak susah ya menjaga ke ini. Apalagi kita akhir zaman nih, zaman internet ini dajjal juga ini. Kan? Kita cari konten dakwah yang keluar iklan yang tidak benar kan, apa TikTok dan sebagainya itu kan, IG dan sebagainya. Nah, karakteristik insan kamil pada ujungnya adalah memberikan keindahan kepada makhluk yang lain, menjadi pancaran tajalli. Jadi Allah Subhanahu wa taala, puncak kebahagiaan hamba terdapat pada pribadi insan kamil yang dicapai melalui ketiga proses tadi dengan istiqomah, takhalli, tahalli, tajalli. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berjanji memberikan kebahagiaan tidak hanya di sorga tapi di dunia dapat dinikmati. Lahumul busyra fil hayatid dunya, termasuk istiqomah tadi. Bagi mereka diberikan kabar bergembira, kebahagiaan di kehidupan dunia. Dalam surat Yunus ayat 64. Kemudian kepengabdian kepada Allah bagi seseorang yang insan kamil tidak dianggap sebagai beban. Karena termasuk sholat bukan gugur kewajiban, suatu kebutuhan. Bahkan dirasakan sebagai kenikmatan yang tiada tara dibanding kenikmatan apapun di dunia ini. Nah, ada lagi yang bertanya, bagaimana hubungan usaha manusia dengan mencapai predikat insan kamil dengan rahmat Allah? Karena kan masuk surga saja melalui rahmat Allah, bukan karena amal ibadah. Benar. Pertanyaan ini erat dengan hubungan riwayat hadis. Ada hadis Nabi yang artinya tidak seseorang masuk surga dengan amalnya. La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Kila wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyak tamadani Allah birahmati. Nah ini dipotong ceramah Profesor Qudai Shihab itu kan. Benar, tidak seorang masuk surga dengan amalnya. Ditanyakan sekalipun engkau wahai Rasulullah, benar kata Nabi. Aku pun begitu, tapi lain, aku dapat rahmat Allah. Nah itu kan. Termasuk yang setiap anak cucu Nabi Adam itu ada lahir korin, tapi lain korin yang ada pada diri kata Nabi sudah aku Islamkan. Nah, korin yang ada kita lah Islam belum. Nah itu. Kalau kita dikit. Nah, untuk menjadi insan yang kamil, yang puncaknya ini Ustaz. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau semua tadi sudah kita lalui semua, pesucian jiwa, kita bisa menahan, kita menahan sudah segala macam. Nah, puncaknya ini bagaimana kita melakukannya ini? Nah, puncaknya ini sebenarnya masih ada lanjut sedikit yang tadi itu ya. Jangan sampai terputus nanti ini. Khulasah kesimpulannya nggak nyambung nanti. Ya, silakan Ustaz. Ana ulangi lagi ya. Ada yang misalnya bertanya, bagaimana hubungan usaha manusia ikhtiar dalam mencapai predikat insan kamil tadi dengan rahmat Allah? Karena masuk surga saja melalui rahmat Allah. Sudah tadi disampaikan hadis Nabi tadi kan, sampai Rasul pun karena rahmat Allah. Mengapa demikian? Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat bagi yang mereka ikhlas beramal soleh, berbuat kebajikan. Nah, di sini rahmat Allah ini mesti kita pahami dengan benar. Jangan sampai keliru. Hendaknya tidak memahami rahmat Allah tidak sekonyong-konyong datang rahmat Allah itu kepada seorang hamba. Rahmat Allah bukan datang tanpa sebab. Pasti melalui agar dapat hidayah Allah harus dari diri kita.
beda taufik hidayah. Salah satunya kita datang ke majelis taklim misalnya, itu kan untuk dapat raih hidayah Allah itu kan. Iya. Hatta paman Rasulullah Abu Thalib tidak bisa masuk Islam, banyak kan, Nabi Nuh dan lain sebagainya kan. Hak prerogatif Allah SWT hidayah itu. Hendaknya kita tidak memahami rahmat Allah tidak sekonyong-konyong datang kepada seorang hamba. Rahmat Allah itu bukan datang tanpa sebab, ya mesti dijemput atau diusahakan. Termasuk dengar ceramah Ustadz ini misalnya, salah satunya itu kan. Kita diperintahkan untuk beramal soleh, itu perintah kan, dalam syariat, dalam hadis, dalam firman Allah Al-Quran. Sebagaimana dalam konsep tadi mencapai insan kami, itu kan konsep kan, teori. Cuma prakteknya bagaimana? Tahalli, tajalli itu konsep. Nah, kaitnya sangat erat dengan rahmat Allah. Karena ketiga proses tadi, tahalli, tahalli, tajalli adalah untuk menjemput rahmat Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, rahmat Allah ini didapat dengan usaha hamba. Dengan apa? Beramal soleh, bukan beramal salah. Ia menyertai orang-orang yang selalu melakukan amal Nah, profesi apapun kita, guru kah, dosen kah, presenter kah, ustadz kah, kiai kah, nantiasa diuji oleh Allah. Tapi jelas ujian orang biasa dengan orang yang levelnya ustadz lain pula kan. Nah, setannya itu kan mengandung ujian. Makanya kata Allah, setiap nabi dan rasul ada ujian. Ada setan berbentuk manusia dan setan yang tidak kelihatan. Ujian tadi itu. Baru naik predikat keimanan kita. Tantangan dan proses meraih predikat insan kamil tadi. Dengan menjalankan ketiga proses tadi, maka akan memperkuat keimanan sebagai proteksi. Kita memprotek diri kita terhadap ujian dan tantangan tersebut. Nah, ada lagi terakhir, pertanyaan terakhir sama jawabannya. Bagaimana mengetahui kecintaan kita kepada Allah dan Rasul? Itu tidak bertepuk sebelah tangan. Jangan-jangan kita sini merasa cinta Allah. Nah, itu kan? Iya. Ada 3 tanda kecintaan seseorang itu diterima Allah atau tidak. Ibadahnya itu Allah terima atau tidak. Pertama, at-tajafi an daril gurur. Jiwanya selalu berusaha menjaga dari mara bahaya segala tipu daya dunia dan setan. Hartanya, jabatannya dijadikan media ibadah kepada Allah. Cari dunia untuk akhirat, dunia ngiring. Kalau hanya mencari dunia, toh orang kafir pun dikasih, tapi nikmat akhirat tidak dapat sedikit, kan rugi. Kedua, al-ibanah ila daril khulud. Memiliki orientasi tujuan hidup untuk akhirat yang abadi. Dunia ini adalah sepenggal perjalanan saja. Tempat yang sesungguhnya adalah akhirat yang abadi. Betapa rugi orang yang tergila-gila dengan hanya dunia pada dunia ini sementara. Orang yang sudah nyambung pada Allah dan Allah menjawab zikirnya, kecintaannya, maka akhirat yang abadi sebagai cita-citanya yang utama. Yang ketiga, al-istidatul maut qabla nuzuliha. Banyak mempersiapkan, orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk mati. Itulah bedanya lillah ngabillah. Kalau lillah itu misalnya usolli fardul maghrib, nawaitu shoma ghadin, ada fardhu Ramadan, yaumul ghad. Fardhu lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau lillah itu harus dari diri kita, Pak. Harus fisik sifatnya. Kalau sudah billah, sudah bersama Allah di level tertinggi tadi. Sudah tahalli tajalli tadi. Jadi kita tuh benar-benar di setiap melangkah itu sirnya Allah. Makanya kata Abah Zain dulu, aku makan ke Allah, sujud disujudkan Allah, melangkah berjalan berdakwah karena didakwakan Allah. Jadi bukan diri kita lagi, bukan karena ridho nafsu, ridho Allah sudah. Hingga jangan sampai kita seperti Firaun, ada penyesalan ketika nyawa di kerongkongan, baru saking keselnya kan ngaku Tuhan Firaun. Iya. Ketika kena kelelep di Laut Merah, kesel mereka Jibril, sumpel ngetan lihat, enak sekali kamu kan, selama ini sombong, nak bertobat. Nah, jadi pintu tobat masih terbuka lebar, mumpung kita masih ada ketitipan ruh. Nah, terakhir demikian pula seseorang yang sudah berada di ruang ICU, misalnya kritis dalam kematian, di mana hidup tergantung dengan kabel, infus dan sebagainya. Lihat dah, makanya orang-orang dokter kan lebih banyak dokter-dokter yang kuat imannya itu ya, menjadi ustadz, karena mereka bersentuhan selalu dengan praktek di lapangan, kematian dengan maut itu. Di mana hidupnya tergantung dengan kabel, infus, dan keluarganya sudah tidak boleh menjenguk COVID ini kan. Ini sebenarnya teguran Allah untuk diri kita, tauhid kita. Dalam kondisi itu baru ada sadar telah menzalim orang lain, baru berseliweran ngambil. Makanya obat-obat penyakit, sebenarnya seluruh penyakit fisik itu kalau kita tinjau, agak mirip dengan metode Ustaz Danu. Seluruh sumber penyakit itu awalnya ada penyakit hati. Penyakit fisik itu sumbernya penyakit hati. Misalnya karakternya mudah marah ya, seperti tadi itu kan, akhirnya dia apa? Darah tinggi, kolesterol, stroke. Sering ada ngobat orang seperti itu. Terapi kolbu saja itu berserah ke dokter. Kita dari dalam dulu kan. Medisnya, nah non medisnya, obatnya mana? Obatnya dari Allah langsung. Istighfar, kasih zikir, baca Quran, puasa.
Salah satunya puasa ini adalah untuk membersihkan kotoran jiwa. Itulah kesimpulan dari 3 judul kita dari pertama sampai terakhir. Judul pertama itu adalah Ramadan adalah bulan tazkiyatun nafsi dan pensucian jiwa. Kedua, mujahadun nafsu, 7 level hawa nafsu yang mesti kita kendalikan dan menjadi insan kamil fitrah. Nah, ya paling nggak mendekati Rasulullah jadilah. Kalau kita 100% Rasul lain ya. Kita bukan Nabi dan Rasul. Paling tidak menjadi kekasih Allah. Seluruh kita berhak menjadi insan kamil, punya potensi, berhak semua menjadi kekasih Allah, menjadi wali Allah. Jadi wali Allah itu masih ada. Kadang-kadang Allah tutupi dengan casing luarnya. Kadang-kadang orang miskin, orang biasa. Ada juga kekasih Allah, wali Allah itu orang pejabat. Nah, lebih pas kita zaman modern sekarang ini namanya Sufi berdasi, Sufi corporate, istilah SQ-nya Dr. H.C. Arginanjar Gustian. Atau Sufi berdasi, Sufi modern. Nah, mesti kita mencilkan ke gunung-gunung lain sebagainya. Nah, jadi dulu otak Jerman berhati Mekah ibaratnya. Nah, itu kalau almarhum yang Zainuddin MZ dulu kan seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi kita sudah membahas 3 tema dari yang pertama tanggal 16 April, tanggal 22 April juga mujahadah nafsi dan pengendalian 7 tingkatan hawa nafsu, dan di 28 April ini yang terakhir barusan kita bahas adalah menjadi insan kamil, insan fitrah paripurna. Dan sesuai apa yang dibilang Ustadz tadi, semua orang berhak menjadi fitrah, insan fitrah paripurna. Idul Fitri ya. Jadi kembali nanti Idul Fitri, hari raya Lebaran nanti kita menjadi insan yang bukan baju baru kan? Fitri. Hakikatnya fitrah itu Idul Fitri itu nanti. Orang fitrah ini tahunya zakat fitrah. Ya, itu bukan baju baru. Baju baru. Laisal id bi ziyadin bi libasin jadid walakin id taqwahu yazid. Takwanya bertambah. Tambah takut kepada Allah. Nah, ini yang terakhir Ustaz. Sedikit lagi. Iya. Apa yang menghalangi kita menjadi insan kamil ini, Ustaz? Hawa nafsu. Oke, seperti yang pertama kita bahas. Oke, berkaitan semua, Ustaz. Iya. Sedikit memang, tapi sulit memang menghilangkan atau menghindari dari hawa nafsu ini ya. Jihad yang terbesar kan? Iya. Perang Badar kecil kata Nabi. Nah, melawan diri sendiri. Sangat sulit itu. Istiqomah salah satunya. Nah, jalan. Tapi puasa ini menjadikan kita itu tadi Ustaz ya. Betul. Apa yang Ustaz bilang beberapa hari yang lalu terkait dengan pensucian jiwa itu. Kalau dengan puasa setidaknya manusia ini kan ada tingkat-tingkatan. Ya, dari tingkat yang paling rendah dulu lah. Ya, lembut hati. Iya. Oke, terima kasih Ustadz sudah hadir di Smart FM di tahun ini 1442 Hijriah. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Ustadz ini bermanfaat ya bagi semua listener, bagi saya juga sebagai host. Semoga juga kita bertemu lagi di tahun depan. Mohon doanya Ustadz, semoga kita dipertemukan juga di puasa di tahun depan di Ramadan 1443 Hijriah. Dari perbincangan bincang Ramadan bersama Dope Duafa dengan narasumber Ustadz Hendri Kusnadi STHI MM undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.